Nah, ini bagi seorang Tengku Syafiq ya, ini kan Mas Tengku Syafiq adalah pencipta lagu dari Rizky Bilar yang dari seorang pemain sinetron jadi penyanyi sekarang. Dari kacamata seorang Tengku Syafiq, Rizky Bilar ini emang benar-benar bisa nyanyi atau aji mumpung? Terus kira-kira estimasi biayanya termurah dan termahal tuh berapa, Mas? Kalau mau dibikin lagu sama seorang Tengku Syafiq yang lagunya sering trending dan viral di mana-mana itu. Aduh. Rizky Bilar berapa tuh, Pak? Keren sih, Bertrand itu emang keren juga. Itu anak emang sangat bertalenta, terus enak diajak kerja sama, komit, nggak banyak maunya, terus nurut. Kamu buatin ya itu, jadi nggak tahu juga sih. Nah, ini bagi seorang Tengku Syafiq ya, ini kan Mas Tengku Syafiq adalah pencipta lagu dari Rizky Bilar yang dari seorang pemain sinetron jadi penyanyi sekarang. Dari kacamata seorang Tengku Syafiq, Rizky Bilar ini emang benar-benar bisa nyanyi atau aji mumpung? Rizky Bilar emang bisa nyanyi. Oh, dari Jadi gini, kita harus luruskan bahwa setiap orang itu bisa nyanyi. Mas Des bisa nyanyi? Bisa nyanyi, semua di sini bisa nyanyi. Iya dong. Iya. Ngomong aja bisa. Oh, ya iya. kecuali Ini emang ada mandi. kekurangan ya kan gitu. Nah, cuma tinggal adalah bagaimana kita mengarahkannya. Betul. Itulah dibutuhkan namanya seorang vocal director. Oke. Itu gunanya supaya bisa mendirect. Kecuali memang nggak bisa nyanyi, itu emang udah fales banget. Harusnya do, tapi bukan do, tapi do. Oke. Ya itu udah nggak bisa, nggak mungkin. Nah, untungnya Rizky Bilar ini bisa nyanyi dan suaranya itu merdu menurut saya. Karena sebuah audio itu yang dipentingkan adalah sebuah lagu itu juga seorang penyanyi itu dibutuhkan adalah ketika dia bisa membawakan lagu dengan merdu aja. Suaranya merdu aja enak. Ketika teknik bisa dipelajari. Iya dong. Betul. Iya, teknik itu bisa pelajari kok. Cuman kenapa orang rekaman itu yang nomor satu di lirik apa? Jenis suaranya dulu. Oke. Nah, itu jadi menurut saya si Rizky Bilar ini mempunyai warna suara yang berbeda gitu. Makanya dari tahun 2019 sebenarnya Mas Syafiq sempat nominatin lagu buat dia ya. Iya, catnya juga masih ada. Ki, nyanyi yuk gitu. Jadi emang saya nggak tahu pas dan alhamdulillah Rizky Bilar ini sangat senang dengan karya-karya 3 composers gitu. Jadi dia semua repertoire lagu kita dari zaman Salah Benar, PHP sampai terakhir Bangun Cinta dia tahu tuh album-album kita malah dia punya gitu. Aku bang dengerin gitu. Jadi dia emang senang musik. Passionnya, makanya waktu itu aku juga nanya kan, Ki, ini serius nggak? Serius bang. Gitu. Ya udah, ayo kita jalan. Karena dia juga bukan mau aji mumpung. Karena dia tipikalnya emang iya bang, gue juga nggak mau lah main asal-asal keluar. Yang jadi vokal directornya Rizky Bilar saat itu Mas Syafiq. Iya. Nah, sekarang kita bicara vokal director juga. Mas Syafiq ini jadi vokal directornya Bertrand Peto ya, aku lihat di YouTube. Iya, Itu gimana ceritanya, Mas? Kalau Bertrand itu dari single dia yang kedua dari Taku. Oh iya, sorry. Dari Taku. Oke. Jadi waktu itu Ruben Onsu ngubungi, Kak tolong buatin, itu ciptaan bapaknya Bertrand. Iya, Ferdian Peto ya. Iya, ini terus dia kesini waktu masih kecil gitu. Nah akhirnya alhamdulillah mungkin responnya baik. Nah berlanjutlah sampai sekarang gitu. Jadi ada beberapa single yang minta dibuatin musiknya sekalian di daerah. Sekarang masih Bertrand Peto pun the next akan di direct sama Mas Iya, Syafiq. yang trending juga lagi sekarang juga ada Anak Nusantara itu aku juga. Oh, Anak Nusantara Mas Syafiq juga. Kalau pakai Mas Syafiq ini nggak salah ya, lagu-lagunya bakal trending kayaknya. Amin. Itu Anak Nusantara. Yang kemarin yang lagunya Deloitte, terus yang kemarin cover lagu Sewu Kutonya Didi Kempot, Glenn Fredly. Terus next singlenya ini mau rekaman lagi juga. Bertrand Peto. Apa ada bocoran, kasih bocoran boleh nggak? Belum boleh. Belum lah ya. Iya. Jadi saya kena dan Tuh, Blizzard. Jadi Bertrand Peto, karena fans penonton YouTube Blizzard banyak fans Bertrand Peto. Karena aku bikin konten gitu. sama Jessica kan yang nonton Bertrand Peto pertama kali. Itu 400.000 viewers, komennya semua Bertrand Peto kapan? keren sih. Bertrand itu emang keren juga. Itu anak emang sangat bertalenta, terus enak diajak kerja sama, komit, nggak banyak maunya, terus nurut. Kamu buatin, dia suka, uncle,
ya pokoknya explore kan, siap gitu. Aduh itu anak sih Nggak susah ngarahin dia. nggak susah. Tapi memang karena dia passion nyanyinya kuat kan. Mudi nggak sih, Pak? Anak kecil pasti kan mudi kan? Nggak mudi, serius? Dia nggak mudi. Oh. Dia sangat-sangat profesional. Datang, ayo Uncle, dengerin dulu Uncle. Jadi dia mungkin gini, karena dia waktu itu saya mengerti, saya paham banget bahwa dia pas pertama kali dengar musik dari Taku, mungkin dia mikir, aduh, saya dengar juga gitu musiknya cuma gonjrengan gitar gitu ya. Ketika saya udah buat gini, dia denger sini, dia sampai netesin air mata. Dia cuma bilang, kenapa kamu kok nangis? Terharu Uncle. Dulu manggilnya masih kakak. Terharu Kak, katanya kayak gitu. Ya udah, oh gitu. Nah mungkin dia udah terpatri bahwa wah, dan akhirnya mungkin kerja bareng sama saya, mungkin ya dia mungkin ngobrol sama ayahnya kan gitu, mungkin kalau apa-apa sama Uncle Syafiq gitu. Karena mungkin dia akhirnya udah ngerasa, oh Uncle Syafiq udah tahu nih, gue tipikalnya kayak gini, gue bisa buat kayak gini. Mungkin Ruben juga udah paham itu, jadi apa-apa beberapa project ke saya. Berapa lama Mas biasanya untuk ngarahin seorang Bertrand Peto untuk ngarahin seorang Bertrand Peto? Kayak lagu itu apa? Dia paling rekaman sama ada beberapa lagu yang dia juga sekalian isi backingnya itu 3 jaman lah. Cepet ya? 3 jam 4 jam gitu. 3 jam 4 jam. Iya karena dia fokus. Dia orangnya fokus, nggak ikut, dan dia orangnya apa ya? Profesional sekali. Profesional ya? Dan orangnya ini apa adanya. Uncle ini kurang nih gitu. Uncle kayak kecepatan deh, ini temponya gitu. Nah, jadi kita yang harus ngasih tahu. Oh, ini kenapa kayak gini? Karena ini gini. Yang kayak ini kayak kerendahan, nggak bisa karena kamu duet. Waktu itu kan dia duet tuh sama anaknya Didi Kempot, aku juga ngedirect. Ini nggak bisa Bertrand karena kamu bakalan berduet. Tapi aku nadanya kerendahan. Iya, karena dia masih kecil. Gitu. Nah, jadi kita harus bahas. Gitu. Nah, ini mungkin buat pengetahuan juga buat semua penonton YouTube Gres Entertainment. Sebenarnya kalau seseorang misalnya entah itu penyanyi baru atau itu penyanyi yang udah punya nama juga, sebenarnya kalau mau minta dibikinin lagu sama Tengku Syafiq itu proses seperti apa sih? Apa dia harus curhat dulu atau dia harus ketemuan dulu atau harus bayar dulu atau prosesnya gimana? Yang pasti harus menghubungi saya dulu. Ya benar ya. Ya benar. Terus via Instagram atau WhatsApp. Di Instagramnya jangan lupa di follow. Ya, Tengku Syafiq ya. Ya, yang pasti kalau orang mau buat lagu, saya harus dengar suaranya dulu nomor satu. Ketemuan dulu dengar suaranya. Dengar suaranya dulu. Dengar suaranya, saya harus lihat kepribadiannya gitu. Ngobrol dulu gitu. Karena itu yang buat saya karena gini, sebuah lagu itu nggak ada ukuran gitu. Kayak gini aja. Istilahnya ada faktor luck-nya juga. Jadi kalau kita bisa lebih dekat, kita bisa ngasih tahu bahwa kita sudah memberikan karya yang terbaik. Nah, ini semuanya nggak ada penentunya dari sebuah karya. Lo juga mau pakai sehebat dari Tengku Syafiq juga, ya 1-2 yang akan bisa bilang, oh ini oke. Gitu. Tapi semuanya ada yang namanya itu faktor luck gitu ya. Itu semua rezeki, itu udah yang ngatur. Maksud saya gitu pokoknya. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik, makanya saya lebih pendekatannya ke situ gitu. Jadi saya dengerin dulu suaranya, orangnya enak gitu kan, terus nggak ini, ya udah. Terus dia mungkin curhat yang mau dibikin. Kalau curhat itu tergantung. Kalau umpamanya emang ada stok lagu saya yang cocok buat dia, ya udah saya pakai itu. Tapi kalau enggak ya custom harus buat. Gitu. Terus kira-kira estimasi biayanya termurah dan termahal tuh berapa Mas? Kalau mau dibikin lagu sama seorang Tengku Syafiq yang lagunya sering trending dan viral di mana-mana itu. Aduh, berapa? Ini pasti penasaran ya netizen, ini pada kepo. Ya yang pasti nggak semahal yang senior lah. Senior kan juga ada ya kan, Mas Yofi. Mas lagunya Mas Syafiq sempet di Mas Yofi juga kan? Iya, buat aksi. Tapi kayak belum rilis. Belum rilis. Saya juga kaget juga loh, kok seorang Yofi Widianto ngehubungi saya ya. Lah, bukannya Mas Yofi juga pencipta lagu? Makanya. Ya, pakai lagu kamu lah. Waduh, itu sih juga ya buat saya apa ya? Gue banggaan lah karena saya memang ngefans banget. Saya ngefans sekali sama Yofi Widianto karena saya dibesarkan dengan karya-karyanya Yofi Widianto kan. Jadi emang barometer saya istilahnya, salah satu influence saya di musik juga Yofi Widianto. Jadi ketika ketemu Yofi Widianto itu kayak aku mimpi gitu, terus disuruh buatin lagu buat anak ya, waduh. Kece banget sih. Tapi belum rilis sih. Itu udah rekaman. Kapan bener rilisnya Mas? Tahu, kemarin pas ngeliat di Instagramnya udah syuting video klip. Udah bagus, cuman
mungkin ya Mas Yofi mungkin ada yang diprioritasin dulu, kita kan nggak tahu ya. Betul. Ya semoga lah bisa segera rilis. Jadi startingnya dari berapa Mas kalau mau bikin lagu dari Tengku Syafiq? Rizky Bilar berapa tuh Mas? Oh kalau satu label beda ya itu kan? Iya, satu label beda lah. Satu label, tapi berapa ya? Wah, rahasia lah. Rahasia dapur, Rizal. Pokoknya kontak aja DM aja ya. Nanti DM ketemuan ngobrol. Mungkin untuk harga kan balik lagi ke tingkat iya, kesulitannya juga ya. Benar. Harga itu apa ya? Saya tipikal orang juga nggak mematokkan harga. Makanya itu saya kalau komen sama artisnya juga enak gitu, ngobrolnya enak gitu. Pastilah ada semuanya pengecualian. Saya juga nggak bisa menyamaratakan semua. Saya nggak mungkin kasih harga ke klien sama memang yang ini menjadi sahabat gitu ya. Nggak mungkin, istilahnya begitulah gitu. Maksudnya walaupun seapapun kita kan ya beda lah, kalau klien ya klien, label karena memang beda-beda harganya gitu kalau saya ya. Iya. Mungkin kalau pencipta lagu lain kan nggak tahu. Iya. Dapurnya kan beda-beda kan gitu. Setiap orang punya syarat dan ketentuan masing-masing. Iya, benar. Syarat dan kondisi. Dari semua lagu yang diciptain seorang Tengku Syafiq yang paling berkesan lagu apa Mas? Paling berkesan banyak banget. Kalau berkesan itu Marcel sangat berkesan karena Marcel Mendendam itu membuat saya akhirnya masih bisa bertahan sampai detik ini sebagai pencipta lagu. Itu sangat berkesan. Siti Nurhaliza sangat berkesan karena Siti Nurhaliza salah satu juga idola saya. Gitu. Saya nggak pernah memimpikan bisa memberi lagu untuk seorang Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza itu dia yang minta atau dari pihak publishingnya di sana atau gimana? Jadi dia waktu itu datang ke publishing, ke publishing. Kebetulan saya memang satu publishing sama Melly Guslo, Baby Romeo. Ya itulah pencipta lagu Ahmad Dhani gitu. Nah, publishing saya menyodorkan ini ada pencipta baru namanya Tengku Syafiq. Gitu. Ternyata pas didengar, wah cocok nih. Gitu. Itu juga nunggu tuh 3 bulan. Saya kira wah ini nggak jadi nih, kayaknya nggak jadi nih gitu. Ya ternyata alhamdulillah jadi. Gitu. Oke. Dari semua tapi belum, oh iya banyak lagi. Jadi ada Siti Nurhaliza, terus ada Mama Ute juga termasuk favorit. Salah benar. Lagunya Tiga Komposer itu sangat berkesan karena dari lagu itu kita akhirnya bersatu menjadi sebuah grup vokal. Jadi akhirnya bisa kesana kemari, bisa menyuarakan bahwa kami ini sebagai komposer gitu. Bahwa hargailah karya-karya, jangan dibajak gitu. Sama sih ya banyak sih. Rizky Bilar juga berkesan karena banyak drama dan intrigue baru saya alami. Sampai hilang dari YouTube loh lagu dari YouTube. tapi emang luar biasa sih Tiga Komposer. Kebetulan talent aku di manajemen Faras juga pernah ciptain lagu sama Mas Bebinur, lagu Alhamdulillah. Terus juga ya aku tahu lagu-lagunya Tiga Komposer semuanya luar biasa dan pasti kalau ciptain Tiga Komposer 80% pasti berhasil. Amin. Bener nggak? Tinggal faktor lucknya ya, 20%. Faktor lah. Nah untuk Brizzer coba komen di bawah lagu dari Tiga Komposer yang kalian paling suka, lagu apa tadi yang diciptain sama Mas Tengku Syafiq tadi yang disebutin. Menurut kalian lagu apa yang paling kalian suka, komen di bawah. Yes. Mas Syafiq, dari 3 pekerjaan tadi, dari pencipta lagu, terus juga vokal director, penyanyi, paling suka yang mana? Suruh pilih salah satu. Kalau suruh pilih salah satu. Waduh. Sebenarnya tiga-tiganya saya sangat menikmati. Sangat menikmati. Cuma problemnya memang beda-beda. Kalau menciptakan lagu menciptakan lagu itu emang butuh rasa, butuh waktu gitu. Nah, kalau vokal director itu lebih ke beban karena kadang-kadang ketemu yang penyanyi itu tadi mungkin skillnya masih pas-pasan ya gitu. Waktu mengenai Veteran Peto enak ya, yang udah suaranya bagus. Veteran Peto enak gitu istilahnya ya. Pernah nggak ketemu penyanyi yang suaranya pas-pasan terus stres ngedirectnya? Ada? Iya pernah. Artisnya terkenal dan lagunya juga di chart free radio. Siapa Mas? Mana-mana ada lah. Ini masih penasaran juga nih. Radionya saya ini gitu. Malah saya udah bilang udah kalau nggak dinyanyiin sama penyanyi yang lain aja gitu. Terus dia bilang udah denger dulu dong gue nyanyi. Ya udahlah ya karena dia klien saya udah. Tapi ternyata naik juga lagunya di chart ya. Terus kalau buat musik juga arranger seru juga. Tapi semuanya saya menikmati dan saya bersyukur sekali karena belajar dari pengalaman. Karena memang saya basicnya juga kuliahnya kan musik kan. Oh gitu. Ya di Australia. Jadi maksudnya ilmu-ilmu dan sekolah musik bagian apa di Australia dulu Mas?
di Lebih Australia. ke pian, lebih ke Memang ambil arrangement. Oh, arrangement, gitu. oke. Terus jadi emang bakat juga. Jadi ya saya mengeksplor itu sih dari di dalam diri saya apa yang bisa ini. Nyanyi juga seru gitu. Akhirnya nyanyi juga. Tapi memang ya kalau sekarang sih ya apa aja ya, maksudnya saya udah di titik ya mencipta lagu alhamdulillah gitu ya. Terus sama tim komposer juga udah alhamdulillah. Jadi apapun peluang ya saya nikmati, saya ambil gitu. Jadi kalau sudah salah satu nggak bisa ya? Nggak bisa, karena udah jadi satu paket. Apalagi sekarang semuanya udah jadi satu paket. Ketika saya buat lagu, saya berharap juga musik dan direct sama saya gitu. Karena mungkin kalau dulu karena ya itu based on kadang-kadang ada lagu saya, menurut saya ekspektasi saya bisa jauh bisa buat lebih bagus dari dia gitu. Tapi kalau nggak saya coba dan terjun langsung, Nggak nggak akan tahu gitu. Kalau jadi pemain sinetron mau nggak? Pernah, Serius pernah main sinetron juga? Sinetron apa? terus pernah main film juga. Jadi emang saya suka orangnya apa ya? Suka entertainment. Suka explore gitu. Cuman akhirnya saya ngeliat yang mana yang saya enak ya. Oh ini. Jadi akhirnya saya mendevelop, nge-branding diri saya bahwa memang saya seorang komposer gitu, dan komposer yang bisa bernyanyi. Gitu. Oke. Luar biasa. Mas Syafiq, Yes. ini semua tamu-tamu YouTube Breeze Entertainment ada support eksklusif, nanti udah ada di YouTube channel Breeze Entertainment. Waduh, keren banget. Terima kasih banyak. Thank you so much. Aku makasih banyak buat waktunya Mas Syafiq. Thank you. Luar biasa udah berbagi pengalaman juga. Semoga menginspirasi ya. Amin. Ya. Semua teman-teman juga semoga menginspirasi tadi buat semua yang pengen bikin lagu atau Ya, juga yang penting kalian jangan pengen tahu. takut aja untuk berkarya, jujur dengan karya, udah. Setuju. Jangan takut-takut. Bener, jangan takut. Ini ilmu yang luar biasa dari seorang Mas Teguh Syafiq, Amin. pencipta lagu-lagu yang selalu trending, Amin. yang selalu diperbincangkan netizen, juga penyanyi juga, terus juga vokal director juga. Ternyata gue baru tahu juga pemain film juga ternyata. Dulu, tapi nggak yang sampai yang ini, nggak cuma iseng-iseng. Iseng. Sama Marcel waktu itu. Film apa ya Mas waktu itu, sorry? Apa yang waktu itu Marcel sama Amaran Mariam, itu waktu zaman aku masih kerja di Trans TV. Iya. Yang sama MLK. Kayak Oh iya. cuma satu dua scene lah. Oh siap. Jangan lupa semuanya untuk subscribe, like, comment, dan share. Terus kalian juga bisa komen di bawah besok kira-kira kalau di belakang layar siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya buat gue ajak ngobrol di Ngobris. Thank you so much. Salam buat semuanya, buat Mas Beminur sama Mas Mario Kacang ya. Siap. Bye bye. Bye.